adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Oke, kalau semuanya baik, hari ini Pak mau tanya, semua dari rumah sudah makan kok? Oke, nah begitu ya adik-adik, kita harus makan dari rumah. Karena kalau kita makan dari rumah sambil di sekolah, kita itu bisa belajar dengan baik, bisa konsentrasi, dan juga tubuh tetap sehat dan tidak sakit ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam belajar nih, adik-adik dong tahu apa yang harus kita lakukan? Iya, betul sekali. Kita harus berdoa. Iya, berdoa. Nah, kalau gitu Pak mau salah satu dari adik-adik dong pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pelajaran. Oke, Adik Jo boleh maju untuk pimpin kita dalam doa. Oke. Ya, terima kasih Adik Jo ya sudah pimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik ini hari Pak mau tanya dulu. Kehadiran ini hari semua hadir kok atau ada yang sakit, ada yang alpa, atau ada izin? Oke, hebat semua hadir ya. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar materi pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materinya itu hak dan kewajiban. Nah, kalau kita ngomong tentang hak dan kewajiban nih, adik-adik dong ada yang tahu kesulitan tentang hak dan kewajiban. Kira-kira ada adik-adik pemahaman tentang hak dan kewajiban ini apa? Oke, adik Joy gimana? Iya, betul sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk adik Joy yang sudah berani menjawab. Nah, seperti yang dikatakan adik Joy, hak ini adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada setelah lahir bahkan sebelum lahir. Nah, adik-adik, hak juga adalah klaim atau kebebasan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu baik yang diberikan oleh hukum, kebiasaan, atau prinsip moral ya adik-adik. Nah, ini bisa berupa hak asasi manusia, hak sipil, atau hak yang diberikan oleh undang-undang tertentu. Nah, sedangkan adik-adik, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Nah, bukan hanya itu adik-adik, kewajiban juga adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi seseorang terhadap orang lain atau masyarakat maupun lembaga yang bersifat hukum atau moral. Nah, ini merupakan suatu tindakan atau kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan norma-norma, peraturan, dan hukum yang berlaku. Nah, adik-adik, di sini Pak ingin memberikan contoh hak dan kewajiban. Yang pertama, kewajiban itu dimana contohnya adik-adik tuh melaksanakan piket membersihkan kelas ketika adik-adik datang ke sekolah, adik-adik membersihkan kelas itu adalah kewajiban yang harus dilakukan adik-adik untuk memenuhi kedisiplinan. Nah, yang kedua itu adalah hak. Nah, contoh hak ini contohnya itu anak-anak atau adik-adik akan mendapatkan kenyamanan saat belajar karena kelasnya sudah bersih dan rapi. Nah, itu adalah hak adik-adik untuk mendapatkan kelas yang bersih dan rapi supaya bisa nyaman dalam belajar. Nah, di sini ada 6 contoh hak adik-adik di rumah. Yang pertama itu hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Yang keempat, hak untuk bermain dan beristirahat. Yang kelima, hak untuk mendapatkan makanan. Yang keenam adalah hak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, di sini yang berikut itu adalah contoh kewajiban yang harus adik-adik lakukan di rumah. Yang pertama itu adik-adik harus membantu orang tua. Yang kedua itu adik-adik harus menghormati dan menghargai anggota keluarga. Ya, contohnya itu ada ayah, ibu, kakak maupun adik, kakek dan nenek. Nah, yang ketiga itu kewajiban belajar. Jadi bukan hanya bermain, hak bermain saja, ada juga mempunyai kewajiban yaitu harus belajar supaya cepat pintar. Dan yang keempat itu adalah kewajiban mematuhi perintah orang tua. Nah, yang berikut ada contoh hak yang adik-adik miliki di sekolah, yaitu yang pertama hak untuk mendapatkan perlindungan dari guru. Yang kedua, hak mendapatkan materi pelajaran dari guru. Yang ketiga, hak mendapatkan kasih sayang dari guru. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan situasi yang aman dan nyaman untuk belajar di sekolah. Nah, kalau kewajiban yang adik-adik harus lakukan di sekolah itu, yang pertama, adik-adik wajib mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, wajib menghormati guru dan sesama teman. Yang ketiga itu wajib menjaga kebersihan kelas. Yang keempat itu wajib belajar dengan giat. Dan yang kelima itu wajib bersikap sopan dan santun. Nah, yang terakhir itu pada
contoh hak dan kewajiban yang adik-adik harus terapkan atau adik-adik harus lakukan di lingkungan. Contohnya itu yang pertama kewajiban siswa atau adik-adik harus melakukan piket membersihkan kelas, dan hak adik-adik itu siswa akan mendapatkan kenyamanan belajar karena sudah bersih. Oke. Nah, adik-adik, sekian materi yang Pak berikan. Di sini Pak akan memberikan LKPD supaya adik-adik kerjakan. Setelah itu kita akan kumpul dan Pak akan berikan nilai. Oke adik-adik, karena kita telah menyelesaikan LKPD, kita juga telah belajar materi yang telah Pak bawakan tadi di sini. Semuanya sudah mengerti atau belum? Oke, kalau semuanya sudah mengerti, di sini Pak mau bertanya untuk mengetes adik-adik dan pemahaman tentang pembelajaran yang tadi kita lalui. Yang pertama Pak mau tanya, kira-kira adik-adik masih ingat yang tadi kata belajar tuh apa itu hak dan apa itu kewajiban? Coba satu orang. Oke, adik Nartin silahkan. Iya, betul sekali. Mari kita tepuk tangan dulu untuk adik Nartin. Nah, jadi seperti ya adik Nartin katakan bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada setelah lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Pak mau satu orang pimpin kita dalam doa agar kita dapat menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, di sini Pak mau anak perempuan karena tadi laki-laki. Ya, silahkan adik Cici, silahkan pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih adik Cici yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya adik-adik. Dadah.